Gimana sih cara untuk mengenali toxic relationship? Ciri-ciri toxic relationship. Dari SD sampai SMA, kita nggak pernah diajarin gimana caranya biar pinter kalau jadi pasangan. Iya sih, selama ini kita diajarin tentang biologi seksualitas dan mungkin juga sempat baca beberapa novel tentang percintaan. Tapi pas prakteknya, ya kita nggak pernah diajarin gitu. Lebih buruknya lagi, kita dikasih advice tuh. Biasanya dari majalah yang sumbernya juga nggak jelas dari mana. Dan juga dari temen yang sebenarnya punya masalah yang sama juga dengan kita. Ya udah, jadinya kita trial and error aja gitu. Dan kemungkinan besar lo juga kayak gitu. Trial and error. Dan kebanyakan yang muncul adalah errornya. Kita sejak kecil selalu dicekokin sama kebiasaan-kebiasaan romantis yang sebenarnya nggak terlalu sehat buat hubungan. Kultur kita tentang cinta pun membentuk pemikiran kita tentang pasangan jadi kayak semacam aset. Jadi kayak semacam barang diobjektifikasi layaknya barang. Kita bisa jadi nggak pernah melihat pasangan sebagai support emosional yang setara. Literatur yang ada di internet pun nggak terlalu membantu. Ada yang bilang kalau misalnya cewek dan cowok itu berasal dari planet yang berbeda. Padahal enggak. Ayah dan ibu kita pun mungkin nggak bisa jadi contoh yang baik buat kita. Nah, untungnya sekarang penelitian psikologi tentang relationship itu udah mulai banyak. Dan banyak juga prinsip-prinsip baru tentang hubungan cinta yang muncul. Menariknya adalah banyak dari prinsip-prinsip ini yang beda banget sama anggapan kita tentang hubungan sekarang. Ada yang dianggap normal tapi bisa jadi sebenarnya toksik, dan ada yang kita anggap toksik tapi bisa jadi sebenarnya itu normal. Makanya sekarang gue bakal jelasin beberapa kebiasaan yang sebenarnya toksik tapi orang-orang menganggapnya sebagai kebiasaan yang normal. Pertama nih, banyaknya kode-kodean. Kalau ada masalah atau keinginan, biasanya pasangan yang kayak gini lebih memilih untuk nggak ngomongin secara langsung, tapi lebih memilih untuk ngode-ngode aja, atau bahkan ngelakuin sesuatu yang nyebelin, kayak ngediemin pasangan, atau tiba-tiba jadi dingin, dengan harapan si pasangannya ini sadar, dan minta maaf, dan langsung berubah, tapi ini toksik. Kenapa? Karena kalian berdua nggak nyaman untuk mengkomunikasikan masalah secara terbuka, dan jelas ke satu sama lain. Ada istilah yang tepat juga buat hal ini, yaitu pasif agresif. Padahal kalau kita ngerasa nyaman dalam hubungan, sebenarnya udah nggak ada alasan lagi buat kita untuk jadi pasif agresif ke pasangan. Terus apa yang harus kita lakukan? Kasih tahu perasaan dan keinginan lo secara terbuka, tapi lakukan secara asertif. Apa itu asertif? Sikap asertif itu adalah kemampuan seorang untuk berkomunikasi dengan cara yang tegas, jujur, dan tetap menghormati orang lain. Nah, yang kedua nih, nyalahin pasangan lo atas emosi yang lo rasakan. Sekarang gini, bayangin sekarang lo ada di kondisi dimana lo lagi bete. Dan kebetulan pas lo lagi bete, ternyata pasangan lo ini lagi nggak perhatian banget sama lo, lagi nggak suportif juga. Nah, dan ternyata pasangan lo ini lagi sibuk karena kerjaan. Dia juga ternyata lagi nggak fokus gitu, kayak terdistraksi pas lagi bareng lo. Dan karena pasangan lo kayak gitu, lo jadi marahin dia karena dia nggak peka. Seharusnya dia bisa lebih perhatian, seharusnya dia lebih begini, seharusnya dia lebih begitu, dan lain sebagainya. Tapi ini toksik. Kenapa ini toksik? Menyalahkan pasangan karena emosi yang lo alamin itu sebenarnya egois banget. Kalau lo bilang pasangan lo bertanggung jawab atas emosi lo, ya ini adalah tanda bahwa batasan personal lo kurang bagus. Dan ini bakal bikin hubungan lo dan pasangan lo jadi terlalu codependent atau saling ketergantungan gitu. Padahal hubungan yang sehat itu adalah hubungan antar manusia yang sama-sama independen. Yang kalau sendiri tuh udah nyaman, baru lo bisa ngasih kenyamanan ke orang lain gitu. Nah, terus kita harus ngapain? Sesimpel bertanggung jawab atas emosi yang kita alami. Dan nggak perlu ngarepin orang lain untuk ngurusin emosi yang kita alami. Tapi bukan berarti nggak boleh ya minta dipeluk atau minta doi dengerin curhatan kalau kita lagi sedih.
Cuman jangan jadiin itu ekspektasi dan kewajiban pasangan lo. Karena pacar lo bisa aja lagi sedih dan juga mungkin tiba-tiba nggak mau dicurhatin. Dan sebenarnya nggak apa-apa untuk kayak gitu. Intinya emosi lo adalah tanggung jawab lo. Jangan ngarepin orang lain untuk mengubah emosi lo atau menenangkan lo yang lagi merasa karena emosi tertentu. Yang ketiga, menutupi masalah dengan solusi sementara. Setiap ada konflik atau isu yang muncul dalam sebuah hubungan, ada orang yang menutupi masalah tersebut dengan solusi sementara. Biasanya solusi sementara ini adalah dengan memberikan pasangan sesuatu. Liburan bareng sama pasangan, traktir, atau bahkan nikah. Kenapa ini toksik? Karena dengan penyelesaian sementara kayak gitu, masalahnya tetap nggak terselesaikan. Kayak ibaratnya kalau ada sampah, lu cuma nutupin doang sampahnya pakai karpet. Dan sewaktu-waktu akan kembali lagi dengan lebih parah masalahnya. Bukan cuma itu, tetapi ini bakal bikin hubungannya nggak sehat. Contoh gini, coba bayangin ada pasangan yang tiap si ceweknya marah dan rese, cowoknya langsung beliin barang atau makanan kesukaannya. Habis itu si cowoknya bawa ceweknya ke restoran fancy, minta maaf, terus ngasih bunga, mungkin sekilas kedengarannya romantis. Tapi sebenarnya ini nggak sehat, karena bukan hanya itu, nggak menyelesaikan masalah, kayak yang tadi gue bilang, ini juga bakal bikin si cewek marah dan rese terus menerus. Karena dia dikasih banyak reward setiap kali dia marah atau rese. Ibaratnya si cowoknya tuh sebenarnya ngelatih si cewek untuk selalu marah-marah. Kenapa? Ya karena si ceweknya marah, cowoknya langsung melakukan hal baik. Jadi lo kayak mereward pelaku yang sebenarnya buruk gitu. Terus kita harus ngapain? Ya harusnya kalau ada masalah nih, ya masalahnya dibahas sampai clear. Dan beneran ngomongin usaha yang harusnya dilakuin oleh kedua belah pihak. Setelah ngomongin masalah itu, misal nih ada masalah di mana si cewek selingkuh, ya langsung diomongin dan diselesain sekaligus dicari solusinya. Biar si cowok misal nih bisa percaya lagi sama si cewek, dan si ceweknya biar nggak selingkuh lagi. Dan sebelum lo salah tangkep, sebenarnya nggak ada yang salah dari ngasih sesuatu setelah berantem. Yang salah adalah ketika ngasih sesuatunya ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah, padahal masalahnya belum diomongin sama sekali, belum selesai lah ibaratnya. Jadi lebih baik hadiah itu dikasih justru pas segalanya sedang berjalan dengan sangat baik, kayak semacam lo ngasih apresiasi gitu. Karena misalnya nih, lo udah menjalani hubungan dengan baik, dan dengan gitu kita akan mereward perilaku yang baik, bukan perilaku yang buruk. Nah, ini yang keempat adalah yang terakhir, yaitu menunjukkan kecemburuan, kayak misalnya ngelarang pasangannya ketemu lawan jenis, marah kalau pasangannya berduaan sama orang dan semacamnya. Ini toksik sebenarnya. Kenapa ini toksik? Karena udah jelas banget di sini. Kalau misalnya si pasangan yang posesif ini nggak menunjukkan rasa percaya, baik ke dirinya sendiri maupun ke pasangannya. Dan ini pasti bakal bikin banyak drama yang nggak penting dalam hubungan. Selain itu, ini juga menggambarkan bahwa salah satu pasangan menganggap pasangannya tidak mampu setia dan selalu berbohong. Terus harus gimana? Percaya aja sama pasangan lo. Karena kalau pasangan lo nggak bisa lo percaya, ya ngapain dia jadi pasangan lo gitu. Emang sih cemburu itu natural gitu, tapi kalau sampai cemburunya terlalu jauh, udah nggak sehat buat diri lo sendiri dan juga buat hubungannya. Nah, sekian pembahasan tentang ciri-ciri toxic relationship. Semoga bermanfaat, dan don't forget untuk subscribe, like, dan share video ini. And sekian, thank you.